Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasrullah. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit mengulas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dosen pengampunya yaitu Pak Asriel Fualiling SH.MH. Materi pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air ini. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas berbeda dari bangsa lain. Sepertinya sudah kita sampai di sini sudah kita bisa bayangkan bahwa identitas itu seperti apa. Identitas itu bagaimana kan? Begitu. Kemudian kita masuk di fungsi identitas nasional. Saya ambil fungsi identitas itu ada 3. Yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua sebagai landasan negara. Kemudian yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Secara garis besar, saya menyimpulkan bahwa dari ketiga fungsi identitas ini itu sebagai suatu persatuan bangsa untuk sama-sama melandaskan, untuk sama-sama menguatkan negara. Nah, di dalam karakteristik bangsa itu kita bisa bedakan dari bangsa yang satu dari bangsa yang lain. Sepertinya sudah jelas. Kemudian kita masuk di bangsa dan negara. Pertama yaitu bangsa. Di sini saya ambil 2 pendapat. Yang pertama Anderson 1991. Bangsa adalah komunitas yang dibayangkan tidak mengenal atau menemui teman sebaya mereka. Artinya apa? Ketika kita membayangkan bangsa, komunitas yang dibayangkan, kita tentunya tidak tahu sih bangsa lain itu seperti apa. Kita hanya bisa mengetahui ketika kita bertemu dengan secara realita. Artinya kita ada bayangan. Yang pastinya bayangan itu tidak lain dari ciri bangsa itu sendiri, seperti bahasa dan kebudayaan yang ada itu sendiri. Itu menurut Anderson. Kemudian menurut Lippmann, bangsa adalah kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik. Artinya apa? Pengutaraan Lippmann ini mengutarakan bahwa bangsa itu adalah budaya. Dan di dalam budaya pasti memiliki kesatuan sendiri yang akan berkembang sesuai pola pikir dan tidak jauh dari yang namanya politik. Budaya itu dititik sebagai politik, suatu kesatuan politik dari masyarakat itu sendiri ingin memajukan atau berkembang secara politik. Itulah menurut Lippmann. Kemudian kita masuk di negara. Saya juga punya 2 ahli. Yang pertama menurut Soltau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau otoriti yang mengatur atau mengendalikan personal bersama atas nama masyarakat. Artinya di sini Soltau berpendapat bahwa negara itu sebagai alat, sebagai wewenang yang mengatur atau mengendalikan personal. Artinya sebagai negara itu dijadikan sebagai power untuk mengatur personal demi mewujudkan cita-cita bersama.
demi mewujudkan tujuan bersama. Itu makanya ada negara. Itu menurut Soltau. Kemudian menurut Lasky, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan melaksanakan teori pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Artinya integrasi, penyatuan yang mempunyai kewenangan melaksanakan dari pada individu, atau bisa disebut sebagai integrasikan individu ke kelompok untuk menerapkan bagian dari masyarakat itu. Artinya negara dibentuk sebagai sebuah implementasi individu kita, supaya kita menciptakan suatu keharmonisan melalui suatu kelompok dalam bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita masuk di sifat-sifat negara. Yang pertama adalah monopoli. Artinya hanya ada satu sistem yang digunakan, yang diterapkannya diatur oleh negara tanpa ada campur tangan organisasi lainnya. Artinya apa? Setiap negara memiliki sifat sendiri, yaitu sifat monopoli yang tak bisa dicampur tangankan oleh organisasi negara lain. Artinya monopoli itu adalah suatu sistem negara yang berdiri secara independen, secara berdiri sendiri. Kemudian memaksa. Negara bisa memaksa warganya. Pemaksaan dapat dilakukan secara fisik. Lewat apa? Lewat polisi, lewat tentara dan aparatur keamanan lainnya. Artinya negara bisa memaksa warganya itu melalui penegak kekuasaan atau melalui pemerintahan yang di dalamnya terdapat polisi, tentara dan aparatur keamanan lainnya. Kemudian sifat-sifat negara itu adalah menyeluruh. Artinya negara berhak dan wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali. Negara berhak, berwenang, wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali. Dalam perundang-undangan, sifat ini dikenal sebagai equality before the law. Artinya ketika kita utarakan sebagai negara di Indonesia, itu adalah kita ibaratkan menyatakan bahwa kita semua sama di mata hukum. Di sini kita semua sama di mata negara. Kesetaraan di mata hukum, kesetaraan di mata negara. Hukum berlaku bagi semua tanpa mengandung golongan latar belakang. Itulah yang disebut sebagai sifat-sifat negara. Kemudian kita masuk di hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah individu sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Ini sudah jelas bahwa disebut sebagai warga negara adalah sesuatu yang individu atau individu kita sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara Indonesia. Di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 diatur bahwa warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Ini secara analisa bahwa warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli. Orang Indonesia asli itu apa? Ya, orang asli itu ya memiliki keturunan yang di sini orang Indonesia, dan yang pokok paling dasar orang Indonesia asli itu adalah tentunya kelahirannya yang ada di Indonesia. Kemudian ada atau orang bangsa lain yang disahkan undang-undang itu sebagai, walaupun di sana lahir di negara lain, tetapi bisa dicap sebagai warga negara Indonesia itu melalui proses yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kemudian hak dan kewajiban WNI. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita masuk di pandangan hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapat, baik itu secara material maupun non material. Kemudian kewajiban.
sesuatu yang harus dituntut pihak berkepentingan. Artinya apa? Di setiap menjalankan hak, di setiap menjalankan sesuatu yang diutarakan, sesuatu yang asas, sesuatu yang pendirian secara kelahiran, sesuatu yang menjadi dasar pola pikir kita sebagai negara, tentunya tidak lepas dari kewajiban. Kata lain, di setiap kita mau memenuhi hak kita, kita harus juga dapat memenuhi kewajiban kita. Kemudian hak warga negara itu diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian kita masuk di demokrasi dan masyarakat madani. Kita ambil dari kata demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama. Untuk apa? Untuk pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi saya ambil itu dari Yunani kuno, sekitaran 4-5 sebelum Masehi. Yang pertama menganut sistem negara kota, city states. Yang kedua mendapat reaksi keras dari negara di zamannya karena merupakan monarki dan hak turun-menurun. Revolusi Amerika 1772 dan Revolusi Perancis 1789. Yang pertama mengumumkan sistem baru, yaitu konsep by default dengan konsep monarki absolut. Sistem monarki disalahgunakan oleh rezim-rezim dan di kantor militer. Kemudian kita masuk di asas demokrasi. Asas demokrasi yang pertama itu adalah adanya partisipasi penuh masyarakat, sepertinya partisipasi terhadap bela negara dan hak untuk memilih. Asas yang kedua yaitu adalah adanya pengakuan pentingnya harkat dan martabat, seperti dengan adanya komunitas HAM dan PPA. Kemudian kita masuk di prinsip demokrasi. Menurut Abdullah ada 3 prinsip demokrasi, yaitu 1. Persamaan. Artinya demokrasi itu adalah persamaan. Ketika kita mau mengimplementasikan sebagai contoh, itu adalah seperti asas equal atau equality before the law. Kita sama di mata hukum. Demokrasi juga begitu, kita sama di mata demokrasi tanpa harus dibeda-bedakan. Yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan yang bisa dilihat dari sisi apa? Dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga adalah pluralisme atau keberagaman. Prinsip demokrasi itu adalah keberagaman. Di mana ada demokrasi, di mana ada keberagaman, pasti ada demokrasi. Begitupun dengan keberagaman, di mana ada demokrasi, di situ ada keberagaman. Kemudian kita masuk di hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Kita masuk di masyarakat madani. Masyarakat madani dapat kita artikan itu sebagai suatu masyarakat yang beradab dan membangun, menjalani dan memakai kehidupannya. Masyarakat madani juga disebut sebagai masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Masyarakatnya yang aktif, yang kritis dan berpartisipasi aktif.
bisa kita utarakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang diambil dari masyarakat yang komunal primitif, artinya belum mengenal yang namanya sistem kekuasaan, sistem pemerintahan. Kemudian ciri utama masyarakat madani ada 3. Yang pertama adalah kesukarelaan. Sudah jelas bahwa di dalam masyarakat klasik atau belum modern itu ada yang menjadi tolak ukur persatuannya itu adalah kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini diartikan sebagai ketika ada suatu masalah ataupun pembenahan dalam ruang lingkup masyarakat, dia lebih cenderung kepada gotong royong. Kemudian yang kedua adalah kemandirian tinggi terhadap negara. Artinya ciri-ciri masyarakat madani yang kedua ini adalah masyarakat madani itu memiliki pokok pikiran itu secara mandiri terhadap negara, memiliki semangat sendiri, tidak menjadi beban terhadap negara. Yang ketiga adalah keterkaitan kepada nilai hukum yang disepakati bersama. Ciri yang ketiga masyarakat madani itu bisa kita lihat bahwa masyarakat madani itu senantiasa masih menjunjung tinggi yang namanya asas-asas hukum, asas-asas hukum adat. Dia lebih mementingkan adat dibandingkan di luar adat. Artinya dia lebih mencintai asas yang diturunkan oleh nenek moyangnya secara turun-menurun. Kemudian kita masuk di otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan atau pusat ke daerah, baik dari provinsi, kabupaten maupun kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom adalah sebuah daerah di mana suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintah diatur dari daerah tersebut. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Di penjelasan ini kita bisa realisasikan bahwa masyarakat atau daerah otonom itu memiliki batas sendiri, memiliki kekuasaan sendiri yang diatur oleh negara sebagai suatu power dalam bentuk kekuasaan. Kemudian kita masuk di asas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, asas sentralisasi. Asas sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menetapkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Asas desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pusat kepada daerah. Asas deskonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah ke gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan itu sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Kemudian perangkat otonom daerah. Yang pertama adalah pemerintahan daerah, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga lembaga teknis daerah, dinas daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip otonomi luar, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai wewenang yang ada diberikan pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata,
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata yang tumbuh hidup yang berkembang di daerah. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab, perwujudan tujuan pemberian otonomi kepada daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja sekilas materi dari saya, dan semoga apa yang saya bawakan itu bisa bernilai pengetahuan bagi kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Kalaupun ada salah di antara mulai dari tuturan kata ataupun pola pikir saya, tapi itu maklumlah, karena sebagai proses sebagai mahasiswa itu jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi insyaallah saya memegang prinsip bahwa siapa yang ingin berubah pasti dia akan rasakan yang namanya perubahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.